Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang teman-teman semua. Yang pertama, saya sangat appreciate di tengah kesibukan Mas Vilo dan Panjenengan masih menyempatkan diri untuk bergabung di forum ini. Gitu. Prinsipnya kita harus belajar cepat, bahwa teknologi itu sudah berubah sangat cepat. Kalau teman-teman tidak belajar dengan cepat, ya kita ketinggalan zaman. Gitu. Saya selalu sedih, jujur aja kalau bimbing mahasiswa skripsi atau pas ujian tanyain pakai aplikasi Mendeley, terus ada pertanyaan, Mas itu apa ya? Bagi saya itu magnet gitu loh, dek gitu. Maksud saya gini, teman-teman tuh generasi milenial yang harusnya dalam hal IT itu lebih paham daripada kami. Saya masih ngalami ngetik itu masih pakai mesin ketik. Sekali lagi saya ngalami ngetik itu pakai mesin ketik. Saya kuliah tahun 98, tugas kuliah itu sebagian saya tik manual karena nggak punya komputer. Dan kalau harus ngetik waktu itu hal, apalagi laptop, sesuatu yang mahal bagi generasi kami di tahun 90-an gitu. Tapi di seumuran panjenengan tahun 2000 saya sudah menerbitkan jurnal. Tahun 2000 saya sudah menerbitkan jurnal, nama jurnalnya Parodi, Pancaran Roda Dialektika. Oke, saya sudah menerbitkan jurnal, masih ada jurnal cetak. Saya ngetiknya di rental. Seumuran panjenengan, saya sudah nulis di jurnal. Jadi harusnya kalau kebijakan itu berlaku surut di masa saya harusnya bisa lebih lulus dibandingkan masa studi saya. Alhamdulillah saya lulus 4 tahun. Saya lulus 4 tahun, lulusan tercepat di kampus saya. Dan alhamdulillah cum laude. Dan ketika jadi mahasiswa, alhamdulillah jadi mawapres. Mahasiswa berprestasi. Jadi meskipun gondrong jadi mawapres. Minimal iso diceritakan kepada anak-anak saya. Oke, jadi kalau misalnya saya mempressure mahasiswa, you harus buat bagus, ya saya berhak, karena dengan keterbatasan saya bisa menghasilkan seperti itu. Saya orang yang sangat tidak setuju bahwasanya kepintaran mengalahkan ketekunan. Saya lebih percaya bahwasanya ketekunan itu mengalahkan kepintaran. Saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang cerdas, IQ saya itu biasa aja, tetapi saya berusaha tidak mengklaim ya, saya berusaha untuk tekun. Saya berusaha tekun untuk cepat belajar, cepat beradaptasi. Oke, ya termasuk dalam hal penulisan. Maka itu yang ingin saya selalu share pada teman-teman mahasiswa. Oke, nah Anda bisa cek deh di era pandemi COVID-19 yang pertama kali mengadakan diskusi atau webinar tentang komunikasi dan COVID-19 itu ada 2, Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Aspikom. Dan saya nge-hosti waktu itu, bulan Maret. Jadi bulan Maret awal itu pandemi COVID baru aja, kami sudah belajar untuk menggunakan disebut sebagai adaptasi. Di tengah-tengah kesibukan saya, setiap hari saya masih nulis di Terakota. Oke. Setelah ini nanti masih rapat dengan Mas Vilo untuk membahas penelitian. Jadi saya termasuk orang yang tidak setuju bahwasanya orang beralasan sibuk dan tidak bisa berkarya. Justru orang sibuk itu mesti karyanya akeh. Begitu. Dan itu yang saya ingin legasi itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Anda harus memberikan kebanggaan kepada Bapak Ibu di workshop kemarin, bisa nulis di jurnal, biar Bapak Ibu panjenengan senang. Oke, minimal uang kiriman kosnya bulan depan ditambah. Kasih itu disebut sebagai source of credibility communication. Baca bukunya A.M. Griffin, A First Look at Communication Theory. Oke, ya biar ada source of credibility. Oke, teman-teman, izinkan saya share screen. Oke, teman-teman, saya akan memulai share screen biar waktu kita efektif. Oke, maaf. Kebukanya dari tengah malam. Saya awali dari depan. Ini materi yang saya siapkan, sudah saya upload di repository, UMY. Teman-teman bisa mengunduhnya. Mengapa saya tidak memberikan filenya langsung di menu chat, agar teman-teman mengunjungi repository. Kalau Anda mengunjungi repository UMY, traffic UMY tinggi. Kalau traffic UMY tinggi, peringkat UMY jadi tinggi. Kalau peringkat UMY tinggi, maka akreditasinya A. Kalau akreditasinya A, Anda melamar kerja akan lebih mudah. Itu logika sederhananya. Oke. The next, ini workshop kita.
Nah, ini portofolio saya bisa dibaca, Oke, next. Nah, saya akan mengawali dari komik ini, teman-teman. Komik ini ada seorang anak datang ke perpustakaan, oke, menunjukkan kepada pegawai, kepada pustakawannya, apakah Anda akan maukah Anda menolong Anda tentang paper saya ini? Pustakawannya nanya, ada masalah apa? Anak itu ngomong, guru saya tidak suka dengan citasi saya. Kemudian pustakawan itu ngomong, Google. Referensinya Google. Oke. Terus ngomong, jawab pertanyaan Anda. Sure, Anda tidak akan menjawab. Nah, ini yang sering terjadi. Saya masih menjumpai ada mahasiswa nulis daftar pustakanya Google. Atau bahkan di citasinya itu ditulisnya Google. Bagi saya, Masya Allah. Serius, Masya Allah. Jadi tambah, tambah stres saya melihat kondisi seperti itu. Oke, next, komik kedua. Oke, semua scholarship itu dibangun dengan teamwork. Maka berikanlah kredit kepada orang yang telah melakukannya. Oke, misalnya laki-laki ini berikan kredit kepada perempuan yang berada di paling bawah. Hindari plagiarisme. Apalagi teman-teman nanti akan dicek oleh mesin yang namanya Turnitin. Jangan menggunakan ide-ide orang lain tanpa acknowledgement, ya kan, reference maksudnya, atau persantunan. Nah, salah satu persantunan itu adalah menulis di citasi. Oke, allow the reader. Mas Wilo ini persis seperti saya belajar dari beliau. Yang saya masih buyar. Karena apa? Anda tidak bisa melakukan teman itu studi banding terhadap riset-riset terdahulu. Pasti literatur di belakangnya akan lemah. Sekali lagi, riset terdahulu itu menjadi penting. Udah gitu, ngambil riset terdahulunya dari skripsi. Saya tidak ngomong skripsi itu jelek, sama sekali tidak. Tapi poinnya adalah, kalau teman-teman ngambilnya dari jurnal, dosen penguji, saya yakin akan lebih appreciate. Mengapa? Kemarin kita sudah belajar, jurnal itu melalui proses revisi yang panjang. Artikel saya dengan Mas Wilo yang tahun kemarin, bukan artikel terakhir ya, karena kami beberapa periode yang lalu di jurnal Sinta 2, revisi sampai 12 kali. Bayangkan, dokter dan dokter revisinya 12 kali. Dilakoni teman-teman. Dilokne sama reviewernya bahasa Inggrisnya kok masih Jawa banget, ya kami terima. Gitu. Nah, bayangkan sampai 12 kali kami melakukan revisi. Nah, salah satu yang saya lacak adalah, ini kan gampang sebenarnya. Misalnya kalau pakai Word, saya selalu minta cetak apalagi lebih mudah. Dicari aja pakai komen kalau di Word, atau kalau di Mac pakai di Mac pakai komen, kalau di Word pakai non Mac pakai Ctrl F. Di Ctrl F aja kan saya bisa nyari apakah yang ada di body itu ada di daftar pustaka. Nggak ada, anggap plagiat. Oke, jadi Anda menulis meskipun sudah menyebutkan di citasinya, body note, kalau nggak ada di daftar pustaka, masih setengah plagiat. Karena apa? Tidak mengizinkan kepada pendengar Anda, pembaca teman-teman, untuk melacak sumbernya. Oke, jadi kalau saya nguji skripsi, salah satunya yang saya lihat pertama itu, saya kasih tahu clue-nya aja. Bagian pertama, pendahuluan dan daftar pustaka. Dua-duanya kacau, percayalah semuanya pasti kacau. Kan kelihatan dari daftar pustakanya, kemampuan mahasiswa membaca literatur yang relevan. Oke, nah mari kita berkenalan dengan Mendeley. Oke, setelah ini sebenarnya paling enak itu seperti kata Mas Wilo tadi, kita ketemu di ruangan, kemudian semua install aplikasi Mendeley. Gitu. Saya belajar juga otodidak gitu, dan sometimes ikut workshop, tapi seringkali saya lebih suka belajar otodidak karena saya punya prinsip harus belajar cepat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Buka linknya Mendeley. Oke, lakukan instalasi seperti pada umumnya, aplikasi. Nah, buka aplikasi, pilih register. Jadi kita register, daftarkan email dan password sesuai yang kita daftarkan. Jadi sama seperti teman-teman buka email. Dan saya selalu bilang pada teman-teman mahasiswa UMY, jangan
harus orang yang virtual yang sangat proper, namanya My Class, oke, yang berbasis Moodle. Anda bisa cek kampus-kampus mana yang aplikasinya semaju UMY. Gitu. Jadi kampus sudah bergerak cepat, ya kita harus bergerak sama-sama cepat. Gitu. Nah, tampilan di Mendeley nanti seperti ini, tampilan di Mendeley saya. Nah, jadi kalau kita ngutip, menulis daftar pustaka itu kan ada 3 cara. 1, tulis manual diketik, daftar pustaka, Sukmono, Filosagita, dalam kurung tahun terbitnya, titik, terus judul bukunya, diketik manual seperti itu, dengan resiko bisa jadi ada yang kelewatan, tidak tertulis. Yang kedua, menggunakan menu reference di Word, ada klik Word, ada reference. Kalau belum install Mendeley, Anda masukinya manual, satu persatu, ya kan? Yang ketiga, kalau teman-teman sudah install Mendeley, teman-teman akan punya tampilan di desktop seperti ini. Next. Nah, mari kita anggap aja teman-teman sudah install. Nanti setelah ini silahkan langsung install. Buka aplikasi Mendeley dan login ke akun Mendeley teman-teman. Klik fitur atau menu file, lalu add file. Pilih folder jurnal yang tersimpan dalam komputer Anda. Nah, tapi Mendeley-nya belum tersinkronisasi. Oke? Bagaimana cara membukanya? Di Word-nya teman-teman, saya yakin teman-teman tahu Word kanan atas, oke, ada menu tools, nanti pilih install MS Word plugin. Otomatis dia akan terinstall, pasti terinstall. Oke? Nah, ini caranya, wes, langsung konkret. Karena kita lebih banyak praktek. Ini ada tanda tambah, jadi Mendeley-nya sudah terpasang. Terus ini, set, add file. Kemudian, ini, kalau kita ingin lihat isi literatur, kira-kira jurnalnya isinya apa ya? Kita bisa melihat metadatanya. Dengan cara apa? Diklik aja. Misalnya nih, yang penelitiannya framing. Saya tuh paling sedih, serius, paling sedih, kalau teman-teman penelitian framing, ngangkat faktor-faktor yang mempengaruhi framing. Ngutipnya dari Pamela J. Schumacher dan Stephen Rees. Terus, yang dikutip bukan dari buku beliau berdua, tapi dari bukunya orang, nggak usah sebut nama ya, orang itu dikutip lagi. Dalam hadis, itu namanya kan sanad. Seharusnya kalau kita bisa melihat literatur primernya, kita harusnya adalah loncat ke literatur primer, bukan dikutip. Mengapa? Dengan berkali-kali dikutip, bisa jadi parafrasenya tidak benar. Udah gitu, yang dikutip ternyata adalah salah, oke? Bukan salahnya Liverpool ya, Muhammad Salah. Nah, next, trivia. Mas Jun, gimana caranya cari literatur? Gampang. Jurnal, cari Google Scholar. Gunakan Google Scholar, lacak jurnal. Trivianya, tak kasih tips. 2, di perpustakaan kita itu sudah sangat maju. Ada akses jurnal ProQuest, EBSCO, GIL, dan sebagainya. Jenengan tinggal datang ke perpustakaan, nanya. Apalagi kalau pakai wifi-nya UMY. Jadi, terutama beberapa jurnal ini hanya beberapa, tidak semua, bisa diaksesnya di lingkungan internal UMY. Karena biaya akses jurnal itu, terutama jurnal asing itu biayanya mahal. Kirimnya juga mahal, aksesnya juga mahal. Jadi artikel ilmiah itu di luar negeri udah jadi dalam tanda kutip seperti komoditi. Oke, tapi saya tidak akan banyak bicara tentang itu. Yang terakhir, manfaatkan mesin pencari e-book seperti PDF Drive. Ya, saya matur ke teman-teman. Misalnya, bukunya Pamela J. Schumacher dan Stephen Rees, Mediating the Message. Ngapain ngutip punya orang? Anda bisa cari buku digital dengan PDF Drive. Ada 76.736.103 e-book. Itu jam 9 tadi ketika saya membuat bahan presentasi ini. Oke, saya misalnya mencari buku tentang konten digital management. Bagaimana produksi konten digital, promosi kesehatan tentang COVID-19. Oke, skripsi misalnya ada mahasiswa, judulnya adalah Manajemen Produksi Konten Digital Dinas Kominfo Yogyakarta dalam kampanye 3M COVID-19. Oke, nyarinya gampang, Mas Mbak.
Jenengan klik di sini, download, selesai. Ada. Terus kalau sudah terdownload, jangan lupa di-add di Mendeley kita dengan menu yang saya jelaskan tadi. Oke? PDF Drive, diingat-ingat terus. Kalau cari buku, gunakan PDF Drive. Nah, cara eksplorasi jurnal yang kedua, trivia yang kedua. Acap kali SEO jurnal itu kalah dengan artikel-artikel umumnya. Karena kebanyakan orang nyarinya adalah dengan Google. Oke? Agar muncul, butuh ketelitian. Saya ambil contoh jurnal Aspikom. Ini jurnalnya Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi. Mas Philo ini editor-in-chief. Jurnal ini dimiliki oleh Aspikom yang beranggotakan 250 program studi komunikasi se-Indonesia. Jadi Anda harusnya bangga punya dosen yang jadi pas punya pasukan itu 250 prodi dalam hal perjurnalan. Oke, makanya saya matur tadi ya, dosennya satset, ya mahasiswanya juga seharusnya satset. Nah, oke, buka jurnalnya, lihat menu arsip panah ini. Kemudian, lihat arsip, muncul tahun-tahunnya, oke, ini edisi terbaru, klik. Nah, jenengan klik, muncul seperti ini. Misalnya, penelitian yang saya sebutkan tadi, kita meneliti tentang bagaimana Dinas Kominfo Yogyakarta membuat konten digital tentang kampanye pencegahan COVID-19. Wah, kita kayaknya perlu nih teori tentang YouTuber. Terus teman-teman nemukan penelitiannya Mas Albertus Magnus Prestianta, panggilannya Mas Abeng, teman kami juga, dosen Universitas Multimedia Nusantara. Teman-teman ketemu penelitiannya Mas Abeng, wah ini kayaknya cocok nih. Teman-teman klik PDF-nya, download. Masukkan di Mendeley. Ada pertanyaan, Mas Jun, nama filenya apa? Nama filenya bebas, karena nanti yang Mendeley akan membacakan kepada kita. Jangan mau kasih nama hurufnya A, huruf B, atau jurnal 1, jurnal 2, it's okay. Nanti yang mencarikan adalah Mendeley. Tapi kalau saya biasanya saya kasih nama sesuai dengan judulnya. Jadi judulnya saya copy, kemudian saya paste di penamaan jurnal. Nah, mari kita mulai contoh. Ini penelitiannya Mbak Amalia yang sekarang saya bimbing. Targetnya adalah disubmit di jurnal Perspektif. Oke, penelitiannya Mbak Amelia ini ngangkat, kebetulan Mbak Amelia penelitian kemarin magang di Kominfo, DIY. Kemudian kebetulan saya pas kemarin jadi beberapa kali Kominfo, nilai teman-teman magang gitu, ngobrol-ngobrol bagaimana kalau skripsinya seperti ini. Judulnya Manajemen Produksi Konten Digital tentang COVID-19 oleh Kominfo DIY di masa pandemi. Nah, yang kita belajar kemarin dengan Mas Philo, unduh template-nya. Jadi ini masih belum diubah, abstrak belum ada karena masih buat. Nah, pendahuluan ini juga dalam proses. Nanti 12 poin bold ini akan kita buang. Oke. Nah, coba lihat selanjutnya. Oke. Jika teman-teman formatnya adalah laporan penelitian atau karya, apakah butuh Mendeley? Ya tetap butuh karena nanti juga diujikan dan itu akan memudahkan panjenengan semua. Nah, teman-teman perhatikan blok kuning. Oke, yang saya bilang di awal tadi tentang bagaimana melakukan pengutipan. Oke. Coba perhatikan teman-teman di sini. Yang kuning ini adalah sesuatu yang dikutip dari jurnal. Oke. Nah, ini yang kuning dikutip dari jurnal Komalasari, tahun dalam kurung titik, itu saya nggak ngetik sendiri teman-teman. Saya nggak ngetik. Serius, ini juga Junaidi dan Sukmono, ini penelitian kami yang sebelumnya, yang saya bilang ke teman-teman tadi, bahwa penting di pendahuluan itu menyampaikan penelitian terdahulu dan bagaimana posisi penelitian yang akan teman-teman lakukan itu dari penelitian terdahulu. Jadi, ini saya tidak menulis sendiri, saya tidak menulis manual, saya klik aja di Mendeley. Ini caranya. Bagaimana cara memasukkan citasi seperti tadi? Pastikan filenya harus PDF, jurnal atau buku yang disitasi dalam aplikasi Mendeley. Ada pertanyaan, Mas Jun, kalau bukunya cetak gimana? Kalau bukunya cetak, resikonya teman-teman masukin PDF-nya secara manual. Oke? Dan e-book itu sekarang sudah tersedia sangat banyak. E-book itu sudah tersedia sangat banyak.
Kemudian, buka file karya ilmiah yang sedang kita susun, lihat kalimat terakhir yang ingin kita masukkan citasinya. Letakkan kursor di akhir kalimat tersebut. Pilih menu reference, nanti saya tunjukkan, dan style. Umumnya, style itu ada macam-macam, misalnya Turadian, apa style, ama style. Nah, biasanya di Indonesia itu pakainya apa? American Psychological Association. Umumnya dengan apa style. Nah, apa style ini ada yang apa style 7, 11, dan sebagainya. Beberapa dosen pembimbing, penguji biasanya sudah memberikan panduan. Lebih baik gunakan apa style yang terbaru. Kita tinggal klik aja, nanti Mendeley akan bekerja untuk kita. Setelah itu, pada MS Word kita, pada file kita, insert citation, dan akan muncul kotak, kotak dialog ketika nama pengarang atau judul buku yang Anda kutip. Nanti dia akan mencari sendiri, kayak fungsi F, Ctrl F di Word. Pilih artikel yang sesuai, klik. Nah, ini contohnya, oke? Saya ambil contohnya. Misalnya, yang dikutip ini, selama pandemi, yang sebelumnya adalah bahasa sendiri, yang kuning ini adalah bahasa yang dikutip. Oke? Pertanyaan, Mas Jun, bagaimana nanti kalau terlalu banyak kita mengutip sama, yang itu akan membuat kita tidak lolos dengan Turnitin. Oke? Agar kita lolos ini, Turnitin, kita bisa memanfaatkan parafrase. Parafrase itu menulis ulang. Cara paling sederhana parafrase adalah memanfaatkan persamaan kata. Contoh ya, selama ini bisa diganti sepanjang. Memainkan bisa diganti memerankan. Oke? Menjaga bisa diganti mengontrol. Yang penting maknanya tidak hilang. Bisa dipahami kan? Gunakan sekali lagi persamaan kata. Tetap berfungsi, bisa diganti berfungsi, memiliki fungsi, atau mempunyai fungsi. Nah, sudah berubah, gitu. Oke? Bisa dipahami? Nah, menunya ada di sini. Jadi, klik reference. Kalau Mendeley teman-teman sudah terbuka, pasti seperti ini. Terus nanti klik open Mendeley. Kalau ingin lihat Mendeley di desktopnya, klik open Mendeley. Kalau sudah yakin, cukup insert citation, nah nanti muncul insert citation, nah setelah insert citation akan muncul seperti ini. Oke, tinggal diklik aja, oke, dia pasti masuk. Oke teman-teman, nah next, tinggal sedikit, tinggal terakhir. Bagaimana membuat daftar pustaka? Tidak lagi zamannya teman-teman menulis daftar pustaka secara manual. Daftar pustaka biar diketikkan oleh Mendeley, biar artificial intelligence, biar mesin robot Mendeley yang bekerja untuk kita. Oke, caranya ini. Lihat reference, insert bibliografi, otomatis dia akan keluar seperti ini. Oke, tadi yang Komalasari di slide sebelumnya. Komalasari tadi mana? Komalasari, oke. Nah, ini insert bibliografi muncul. Nah, ini yang skripsi yang sedang proses dibuat oleh Mbak Amelia. Masih bab pendahuluan. Gitu, teman-teman. Pertanyaan, kok hurufnya ada yang besar, ada yang kecil ya? Karena dia ngikutin file aslinya gitu. Kalau mau diubah ya mau aja kan tinggal diklik aja. Ya kan? Ngubahnya nggak usah manual, pakai change saja, pakai tool, kemudian change, ya kan? Nah, change kan bisa. Otomatis dia akan ganti sendiri huruf besar dan huruf kecil. Kalau mau dirapikan biar hurufnya bisa lebih besar dan lebih kecil. Gitu. Nah, DOI ini nomor metadata jurnalnya. Otomatis dia akan mencari sendiri. Gitu, teman-teman. Oke? Nah, ini yang terakhir. Oke? Ini yang seringkali terjadi ketika seorang mahasiswa papernya dicoret-coret, ternyata dia mengambil secara langsung dari internet. Ngambil dari internet nggak masalah gitu. Toh kan eranya sekarang seperti ini. Sing penting caranya bener. Oke, sekali lagi. Mengutip dari buku cetak pun, Anda bisa dianggap plagiat kalau tidak menyebutkan di daftar pustaka.
Begitu teman-teman. Oke. Ini terima kasih kepada teman-teman semua. Ini Google Scholar saya untuk memverifikasi apa-apa yang saya sampaikan tadi. Matur nuwun kepada Mas Filosa yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan perspektif pada teman-teman semua. Saya yakin dalam beberapa hal panjenengan semua adalah generasi milenial yang saya yakin lebih paham dibandingkan kami. Jadi prinsipnya adalah kita saling belajar. Gitu. Saya aja nggak malu kalau mahasiswa, Mas Jun, saya pakai Zotero nih, saya nggak akan malu kok. Yuk, aku ajari dong Zotero. Meskipun saya dokter, saya nggak akan pernah malu nanya seperti itu. Oke? Karena prinsip kita kan manusia pembelajar. Jangan pernah lelah untuk belajar dan berkarya. Selama Anda merasa lelah, habislah peradaban. Begitu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Jun ya, yang sudah memaparkan tentang bagaimana cara mengutip Mendeley. Sebagai pengantar sebelum teman-teman menyiapkan pertanyaan. Jadi awal saya menggunakan Mendeley itu merasakan sesuatu yang sangat excited gitu ya. Jadi awal yang kita harus mengetik sendiri, citasi kita tulis, kadang typo dan lain sebagainya. Dengan Mendeley itu kita seolah-olah punya perpustakaan pribadi yang siap untuk disuntikkan kepada tiap tulisan kita ya. Anda bayangkan Anda punya perpustakaan pribadi karena semua file PDF yang sudah kita punya tidak akan hilang meskipun atau tidak akan telisur meskipun kita lupa menaruh filenya di laptop ya. Tapi tolong saya tambahkan sedikit tadi yang Mas Jun, jangan sampai menghapus file PDF kalian dari laptop ketika sudah memasukkannya ke Mendeley. Nanti jadinya seperti tadi yang di tampilannya Pak Jun itu ada yang warna PDF-nya masih merah, ada warna PDF, itu berarti filenya di laptopnya Pak Jun masih ada. Tapi kalau yang ada tanda silang kuning, itu berarti file PDF-nya sudah kehapus. Ya. Jadi untuk teman-teman yang mulai awal, tolong kalau mau mencari jurnal PDF, file PDF-nya jangan dibuang ya, tetap disimpan di folder di laptop. Tapi kalau kita lupa naruh filenya, nggak masalah ya, don't worry karena Anda bisa mencarinya langsung di Mendeley. Jadi gitu, tambahan dari saya. Dan saya yakin teman-teman pasti ada puluhan pertanyaan di kepala ya, karena kalau hal teknis ini nanti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sistemik dan berkesinambungan ya, karena ini kok gini terus gini gimana caranya ya. Tapi solusinya yang jelas, triknya itu adalah segera Anda melakukan praktek ya. Kalau nggak praktek-praktek ya nggak mungkin bisa-bisa. Dan saya yakin akan jadi skripsi yang keren kalau Anda menggunakan Mendeley, atau akan menjadi sebuah publikasi jurnal yang keren kalau Anda sudah bisa dan mengaplikasikan Mendeley. Monggo teman-teman, kami buka sesi pertanyaan untuk materi Mendeley pada siang hari ini yang akan mendukung logika-logika Anda dalam berjurnal di era digital ini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tadi menarik ya Pak Jun memaparkan beberapa contoh penelitian. Itu langsung jadi insight tuh ya. Misalnya yang mau mengalis tentang media sosial lah, itu dia ada yang bimbingannya Pak Jun bicara manajemen produksi konten digital, ya. Itu kan jadi menarik. Dan dengan kita sering search jurnal itu sebenarnya kita terbuka ya, wawasan kita, kemampuan kita dalam memikirkan tema atau apapun itu akan terbuka. Kalau kita sering mainannya jurnal, udah mahasiswa itu mainannya jurnal ya, nggak usah mainan yang lain. Sementara kalau selama masih menulis karya ilmiah. Monggo silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Ini lumayan nih, pesertanya sampai 44. Sebagian teman-teman KPI, tadi saya share ke Mbak Dila juga. Oh iya. Mbak Rizka, resen. Teman-teman KPI. Oke, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, tapi memang ini harus langsung ini ya, praktek ya teman-teman, praktek. Silakan, ada yang resen. Oh, resen. Silakan. Kalau mau tanya langsung aja, open mic-nya. Silakan open mic, atau boleh kalau malu. Di luar Mendeley juga boleh loh. Di luar Mendeley juga boleh. Cara menyusunnya seperti apa boleh. Dari Alida, Assalamualaikum, selamat siang Mas Jun, Pak Vilo.
Saya izin bertanya, dalam daftar pustaka kan artikel berita online juga dicantumkan. Apakah Mendeley juga menyediakan jasa sitasi dari artikel berita online? Terima kasih Pak. Monggo Pak Jun. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Elida. Kalau saya jarang menjadikan, saya sendiri kurang tahu ya, karena saya jarang menjadikan berita online itu sebagai literatur. Posisinya berita online itu bukan sebagai literatur kalau menurut saya, tetapi sebagai unit analisis. Contoh misalnya kita penelitiannya framing, narasi atau wacana tentang Tirto atau yang saya kasih contoh ini misalnya di menu chat itu kan meneliti tentang Tirto dan Tribun. Nah, kami juga nggak menulisnya di daftar pustaka, tapi kami menulisnya di bagian body karena posisinya adalah sebagai objek penelitian gitu. Karena saya mungkin ada teman-teman yang lebih ngerti, prinsipnya saya matur tadi, saling belajar, karena saya sendiri belum pernah memanfaatkan. Tapi setahu saya, mungkin salah, kalau salah mohon dikoreksi, setahu saya lebih banyak Mendeley itu PDF yang di save-nya. Gitu. Jadi kalau beritanya ada yang format PDF, bisa di-download, karena beberapa situs, misalnya kayak dulu pindai.com itu, dia kan bisa diunduh dalam format PDF-nya. Nah, kalau dia ada format PDF-nya, otomatis metadatanya kan bisa di-track gitu. Oke, jadi beberapa situs berita itu menyediakan format PDF yang bisa kita unduh. Nah, PDF-nya kan tinggal kita save di Mendeley kita. Saya kurang tahu kalau tidak punya versi PDF, apakah bisa atau tidak gitu. Mungkin teman-teman bisa mencobanya, tapi kembali ke tadi, kalau menurut saya berita itu adalah sebagai unit yang dianalisis, bukan sebagai referensi. Mengapa demikian? Karena referensi itu dalam kajian akademik harus mengalami proses yang akademis gitu loh. Proses akademis. Saya tidak bilang berita itu bukan proses akademis, tidak. Tapi konteksnya adalah artikel jurnal misalnya sebagai referensi itu kan melalui proses review yang panjang. Ya kan? Makanya teman-teman saya cenderung untuk menolak mahasiswa, memilih sumber jurnal daripada sumber tesis, disertasi, maupun skripsi. Karena apa? Ketiganya melalui prosesnya adalah review, kurasinya adalah dengan pembimbing dan penguji. Sedangkan jurnal kan melalui proses reviewer. Apalagi kalau modelnya adalah blind review. Yang kemarin Mas Philo sempat jelaskan bagaimana proses mekanisme redaksional jurnal itu bekerja. Begitu teman-teman. Ya, terima kasih Mas Jun. Memang itu ya, memang Mendeley sebaiknya memang di PDF-kan, nanti memang Mendeley itu bisa membaca data, ya, membaca metadata itu. Ya. Tapi memang kebanyakan Mendeley akan membaca buku dan jurnal. Kalau memang mau menggunakan berita online itu saya bisa, kalau kita menggunakan yang tadi kan citasinya pakai Word itu ya. Nanti pakai citasi yang untuk berita online pakai yang reference biasa itu bisa nanti disediakan yang memang news itu ada. Jadi yang benar sih. Manual. Kombinasi manual yang Mendeley dengan yang reference yang ini citasi otomatis via Word. Monggo silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Dava yang habis keluar di Kompas, aku baca beritamu diwawancarai Kompas. Iya, kemarin diwawancarai sama Mbak Rini. Selamat lo ya, komentarmu bagus lo. Serius. Kompasnya. Ya, di juri komentar tentang dakwahnya Ustadz Fatur. UFK ya? Iya. Nah, sebenarnya yang dikomentari Mas Abian di Kompas itu menarik. Ada yang baca nggak? Ada yang baca? Nggak ada ya? Berarti saya lebih rajin untuk men-track berita. Jadi yang misalnya berita di Kompas dari apa Abian ya? Senin kemarin ya? Iya, Senin kemarin Mas. Senin ya? Halaman 2 kalau nggak salah. 2 betul? Ya. Nah, udah hafal aku. Kolom ketiga dan keempat. Betul, Bian? Saya kolomnya atas, Pak ya. Iya, saya lupa Mas kolomnya. Sisi kanan tuh? Iya, sisi kanan. Oke. Alhamdulillah saya masih perhatian kepada karya-karya mahasiswa. Selamat buat Mas Abian diwawancarai sama Kompas gitu. Yang Mas Abian kemarin menarik loh sebenarnya. Teman-teman misalnya melakukan penelitian kan Kompas ngangkat tentang Islam moderat.
yang saya matur tadi loh ya, itu kan sebagai insight untuk melakukan penelitian tentang bagaimana wacana Islam moderat dalam ceramah Ustadz UFK, Ustadz Fatur Rahman Kamal. Oke, kemudian dengan Gus Baha misalnya, kan menjadi sesuatu yang menarik. Entah itu salah satu atau dua-duanya. Teman-teman teliti analisis narasinya, dalam konteks narasi menarik. Itu kalau dikirimkan ke jurnal-jurnalnya lingkungan komunikasi penyiaran Islam atau dakwah, kayak kemarin saya sama Mas Filo itu kirim ke jurnalnya IAIN, apa Om Filo, komunikasi global itu, apa Om? Unsiah, Universitas Syah Kuala. Kami neliti tentang suara Muhammadiyah versi online, adaptasi suara Muhammadiyah. Oke. Nah, terus kami pernah melakukan penelitian tentang pwmu.co. Gitu. Nah, itu sebenarnya menarik. Kadang, mohon maaf loh, ya, mumpung ketemu, saya itu sedih kalau Mbak Iswan ngajukan judul skripsi ngono-ngono wae. Ya kan, ketok banget nek ngono-ngono wae itu tidak update dengan literatur. Misalnya COVID-19, ini sebenarnya adalah surga judul jurnal loh. Judul penelitian. Apapun bisa diteliti. Ya di chat ada pertanyaan Mas Filo. Masih mute Om, masih mute. Oke, Mas Filo masih mute. Dari Mbak Rizka, Assalamualaikum. Saya mau tanya, bagaimana jika kita mengutip dari berita yang di situ kan filenya tidak berbentuk PDF, hanya artikel di web, bagaimana cara memasukkan di Mendeley? Oke, tadi yang saya matur ya, saya belum tahu triknya, tapi ada insight dari Mas Filo tadi, kembali ke masa yang lebih prasejarah. Gunakan Word, reference di Word yang manual. Kalau Word yang manual dia mau melacaknya, gitu Mbak Rizka. Jadi Mendeley-nya dinonaktifkan dulu, terus kemudian kembali ke situ. Gitu. Oke. Atau pahit-pahitnya ya ditulis manual. Pahit-pahitnya ditulis manual di ya minimal kalau teman-teman literaturnya ada 30, yang berita 5. Kan nulis manualnya cuma 5 aja. Yang 25 online semua. Online. Mendeley semua. Gitu. Silakan, monggo ada lagi. Monggo teman-teman. Jika ada yang ditanyakan, memang silakan teman-teman kalau memang penasaran sekarang langsung download filenya, kemudian diinstal. 10 menit lagi kita selesaikan ya ini acaranya. Jadi monggo yang mau tanya. Ini saran saya menyambung tadi. Yang harus teman-teman lakukan, 1, pasang aplikasi Mendeley. 2, download jurnal sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan penelitian teman-teman. Serta cari buku sebanyak-banyaknya. Yang saya matur tadi loh ya, PDF Drive itu banyak banget. Saya sering cerita kalau nguji skripsi, mahasiswa, Mas, saya tanya, kok nggak pakai buku ini tuh? Mas, saya nggak menemukan bukunya. Ya udah, saya pinjam proyektor atau TV plasmanya, kabelnya saya tarik, Mas Mbak tak tunjukin loh, ini loh, ono buku nih. Ya kan, ini kan masalah ketekunan untuk mencari. Dan itu mudah. Kalau zaman masih kuliah, seumuran teman-teman itu sampai ke Jakarta, ke Universitas Paramadina, ke Sekolah Tinggi Filsafat Bhiakara Jakarta, untuk mencari literatur. Dulu dari Semarang ke Jogja, beli buku di shopping sebelum jadi Taman Pintar, shopping lama, karena harus cari buku yang murah, gitu. Nah, sekarang zaman teman-teman kan enak. Jenengan ngerjakan penelitian dari meja aja bisa kok sekarang. Gitu. Oke. Kalau dalam jurnalisme istilahnya adalah jurnalisme data. Meskipun kita juga disarankan untuk turun ke lapangan untuk verifikasi. Terus yang lain teman-teman, sambil kalau ada pertanyaan langsung aja loh ya, langsung raise hand atau nulis di chat. Untuk Mas Jun, Mas Filo saya nanya itu, biar waktunya nggak kosong aja. Kalau menurut saya teman-teman yang selain digunakan untuk skripsi, entah itu formatnya apapun, yang kemarin kita pelajari kemarin, teman-teman bisa manfaatkan ini untuk tugas kuliah. Jadi teman-teman tuh harusnya tugas kuliahnya gagah. Jadi kalau buat paper itu langsung
di bagian awal itu sudah merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu. Satu itu. Yang kedua, di kerangka teori Anda menggunakan buku maupun merujuk jurnal untuk updating teorinya. Oke? Dan itu bisa dicari di PDF Drive yang saya matur tadi, atau cari di repositori kampus-kampus, itu banyak repositori kampus-kampus, atau link ke perpustakaan. Jadi sistematika ya, paling mudah itu bagian awal, pendahuluan, itu teman-teman sudah menjelaskan mengapa ini perlu diteliti. Dan untuk memperkuat tesis teman-teman, premis teman-teman tentang mengapa ini perlu diteliti, teman-teman bisa merujuk kepada penelitian terdahulu. Dan nggak usah ditulis, penelitian dilakukan oleh Fajar Junaidi dan Filosa Gita Sukmono berjudul titik-titik. Nggak usah, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh nama penulis, cukup gitu aja. Nanti kan di akhir akan tinggal klik aja, insert citasinya. Gitu. Oke. Nah, kemudian jelaskan posisi penelitian ini yang teman-teman lakukan dengan penelitian terdahulu. Kerangka teori dan metode penelitian. Saya paling sedih, jujur aja, kalau uji maupun bimbing skripsi, kerangka teori dan metode penelitian, nuwun sewu ya, ngopi paste dari skripsinya kakak kelas. Padahal kita cari buku metode penelitian itu mudah banget bisa dicari di PDF Drive, misalnya buku Metopen. Ada pertanyaan, kalau bukunya berbahasa Inggris, apakah perlu diterjemahkan? Iya, perlu diterjemahkan. Kemampuan bahasa Inggrisnya sederhana, manfaatkan aplikasi penerjemahan. Tapi setelah itu cek ulang dan ulang. Jangan sampai bahasa Inggrisnya tidak presisi. Oke? Misalnya, ngutip saya mungkin akan berubah jadi dawn atau daybreak, karena fajar dalam bahasa Inggris adalah dua itu. Padahal kan nama orang. Kan harus hati-hati. Nah, yang selanjutnya, dengan mengutip literatur berbahasa Inggris, dengan teman-teman terjemahkan, kemungkinan lolos Turnitinnya itu lebih besar. Sekali lagi, kemungkinan lolos Turnitinnya itu lebih besar. Tapi kalau tetap Anda bahasa Inggris kan, di kopas bahasa Inggrisnya, ya tembus, Turnitinnya akan kena. Karena dia akan membaca metadata. Yang kemarin Mas Vilo cerita tentang metadata di jurnal. Jadi di jurnal itu, kalau dengan submit jurnal kan diminta untuk ngisi metadata. Abstraknya seperti apa, kata kuncinya seperti apa. Nah, metadata itu yang keluar di Mendeley yang kolom kanan tadi, yang saya sebutkan tadi. Begitu Mas Vilo, teman-teman, monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih, 45 termasuk kita, angka yang luar biasa, sesuai dengan tahun kemerdekaan bangsa kita. Dan seperti satu kali babak dengan sepak bola, 2 kali 45 menit. Baik, teman-teman. Cukup bisa kita akhiri, mungkin ya, informal aja setelah ini. Oke. Lebih los. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita tidak hanya bicara Mendeley, tapi pembicara memberikan banyak insight ya terkait judul penelitian, kemudian sumber-sumber rujukan dari referensi, kemudian website-website yang bisa Anda rujuk untuk mencari referensi. Saya pikir banyak hal yang bisa kita dapatkan, tidak hanya aspek teknis, tapi bagaimana motivasi kita dalam menulis itu yang sebenarnya paling penting. Mari kita, jika ada pertanyaan, kita tutup diskusi kita pada siang hari ini dengan sama-sama kita membahas kita adalah Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita yang luar biasa, Bapak Dr. Fajar Junaidi, dan teman-teman semua yang pada kesempatan hari ini, 42 orang ya, 44 kurangi foto bareng yang datang pada kesempatan kali ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, recordingnya dimatikan aja, Om. Nanti bisa di Pak Tobon ya. Sudah saya stop dulu. Teman-teman foto dulu ya, sebentar. Ayo foto dulu.